Apa perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroler? Mikroprosesor dikenal sebagai otak dari segala komputer. Mikroprosesor terdiri atas CPU, di mana CPU bertugas untuk melakukan segala komputasi maupun perhitungan, yang di mana CPU akan berkaitan erat dengan RAM atau ROM untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan mikrokontroler merupakan chips terintegrasi yang biasanya disebut sebagai komputer kecil, namun sangat kuat untuk melakukan berbagai tas atau pekerjaan, dan bisa mengirimkan data melalui internet cloud. Untuk mengidentifikasi sebuah resistor, kita bisa melihat melalui pita warna yang terdapat pada resistor yang kita miliki. Sebuah resistor biasanya akan memiliki 4 atau 5 pita warna yang dapat mempresentasikan nilai hambatan. Jadi, pada resistor pertama kita punya 4 pita warna. Pita warna pertama akan menunjukkan digit pertama. Kemudian, pita warna kedua akan menunjukkan digit kedua. Pita warna ketiga akan menunjukkan berapa banyak jumlah bilangan nol yang perlu kita taruh setelah digit pertama dan kedua. Dan pita keempat menunjukkan presentasi error. Maka, untuk resistor pertama, kita akan mempunyai nilai sebesar 47.000 ohm dengan toleransi kurang lebih sebesar 5%. Dan untuk resistor kedua, kita akan mempunyai 35.000 ohm dengan toleransi kurang lebih 1%. Jika teman-teman sudah login ke dalam Tinkercad, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung saja masuk ke mode sirkuit, kemudian kita klik Create New Circuit. Tinkercad menyediakan banyak sekali komponen seperti yang saya sedang tunjuk ini. Kita akan coba dengan menggunakan Arduino Uno R3. Diklik saja, kemudian taruh di sini. Arduino ini banyak sekali jenisnya, hanya saja yang lazim digunakan adalah Arduino berjenis Uno R3. Baik, pertama-tama kita akan berkenalan dengan pin-pin yang ada pada bagian atas papan Arduino Uno ini. Pin-pin ini disebut juga sebagai digital pin. Digital pin berarti pin dapat menerima atau mengirim sinyal digital. Secara umum, pin pada Arduino dapat dikonfigurasi ke dalam dua mode, yaitu mode input dan output. Mode input berarti mengeset pin agar dapat digunakan untuk menerima masukan sinyal, sedangkan mode output berarti mengeset pin agar dapat mengirim sinyal, dan beberapa pin juga memiliki spesial simbol, seperti pada pin 3, pin 5, pin 6. Lalu apa perbedaannya? Pin-pin ini sama saja seperti pin pada pin 1, pin 2, ataupun pin 8. Hanya saja, pin-pin yang memiliki simbol khusus menunjukkan kemampuan PWM. Kemudian, kita akan bahas pada bagian ini yang bertulisan huruf L. Ini berhubungan langsung dengan pin nomor 13. Sehingga jika arus pada nomor 13 meningkat, maka LED yang ada di sini akan memberikan tanda dengan lampu yang menyala. Kemudian ada komponen yang bertuliskan on. Komponen ini merupakan power LED, dan jika lampu menyala, berarti Arduino kita sudah terhubung. Kemudian, persegi panjang berwarna hitam ini merupakan main komponen kita. Biasanya kita sebut sebagai Atmega 328. Digunakan untuk mengontrol semua fungsi utama dari board ini. Kemudian kita lanjut kepada analog input. Dari A0 sampai A5. Analog pin ini kita dapat koneksikan dengan analog sensor. Kemudian di sebelahnya ada yang bertuliskan power. Ini merupakan power pin, di mana kita bisa menghubungkan daya pada pin-pin ini. Kemudian di sebelah kiri saya yang berwarna hitam ini merupakan power connector. Ketika kita ingin mengkoneksikan dengan power DC jack,
dia bisa menerima input sebesar 7 sampai 12 volt. Lanjut pada komponen yang bertuliskan TX dan RX. TX dan RX LED ini dapat menyala. TX yang berarti transmit atau mengirim, sedangkan RX yang berarti receive atau menerima akan menyala jika mereka menerima atau sedang mengirimkan sebuah data kepada komputer maupun Arduino lain. Kemudian di sebelah kiri saya yang berwarna putih ini merupakan USB port. Kita bisa menghubungkan Arduino dengan komputer melalui port ini. Kemudian yang terakhir ada yang berwarna merah ini. Ini merupakan reset board. Di sini kita bisa mereset semua kode yang sedang berjalan. Tapi yang perlu diingat adalah kita hanya mereset, bukan menghapus semua kode yang sudah kita program. Kemudian saya memiliki rangkaian seperti ini. Jika kita lihat pada resistor yang kita punya, di sini terlihat ada warna merah, merah dan coklat. Merah berarti 2, dan di sini pengalinya adalah 10. Jadi resistor yang saya punya adalah 220 ohm. Sama seperti yang di sini dan juga di sini. Kemudian langsung saja pada proses pengkodean. Di sini pertama-tama saya akan mendeklarasi terlebih dahulu LED yang terhubung pada pin-pin di sini. Maka saya akan membuat sebuah variabel baru bernama LED1. Kemudian di sini ada LED2 dan LED3. Karena ya memasuki pada pin-pin yang bernilai integer atau bilangan bulat, maka saya deklarasikan di sini sebagai nilai integer. Di sini juga integer. Kemudian di sini integer. Variabel-variabel di sini masih kosong, tidak memiliki nilai, maka di sini akan saya berikan nilai sesuai pada pin-pin yang terhubung. Di sini ada 9, 7, dan juga 2. 9, 7, dan juga 2. Jangan lupa untuk memberikan titik koma. Kemudian, saya akan menginisialisasikan digital pin ini sebagai sebuah output. Output apakah akan menyala lampunya atau tidak, maka di sini saya akan membuat sebuah fungsi bernama setup. Jangan lupa tanda seperti ini, kemudian kurung kurawal. Di dalam setup ini, saya ingin membuat sebuah pin mode, yaitu dari LED1 sebagai output. Jangan lupa titik koma. Di sini saya copy paste. Saya ubah ini menjadi LED 2, dan yang terakhir ada LED 3. Kemudian karena saya ingin lampu tersebut akan berjalan terus-menerus, maka saya memerlukan sebuah fungsi yang bernama looping, di mana ia akan menjalankan program secara terus-menerus. Di sini saya akan membuat sebuah kode bernama void loop. Jangan lupa tanda seperti ini dan juga kurung kurawal. Isinya apa? Isinya adalah sebuah fungsi custom yang saya sudah bikin agar fungsi tersebut dapat melakukan looping atau perulangan. Maka di sini juga saya akan memerlukan sebuah fungsi baru untuk saya masukkan ke dalam looping ini.
Fungsinya akan saya beri nama sebagai my custom. Kemudian saya memerlukan sebuah parameter. Parameternya merupakan inputan dari pin-pin ini, sehingga saya di sini akan memerlukan sebuah parameter bernilai integer, tentunya karena di sini integer kan, bilangan bulat, yaitu pin. Kemudian saya ingin lampu tersebut nyala ketika voltasenya juga naik. Maka di sini saya akan memanggil sebuah fungsi bernama digitalWrite, di mana ia akan menyalakan si pin jika voltase tinggi. Jangan lupa titik koma. Kemudian akan saya panggil sebuah fungsi yaitu delay sebanyak 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian di sini saya akan membuat lampu tersebut mati jika voltasenya rendah. Maka saya akan melakukan hal yang sama seperti ini. Saya akan copy paste saja. Hanya saja jangan lupa untuk mengganti kode di sini menjadi low. Setelah itu, saya sudah membuat sebuah fungsi yang dimana fungsi custom tersebut akan membuat pin tersebut akan menyalakan lampu jika voltase naik dan menunggu selama 1000 milisecond, kemudian akan membuat pin tersebut sehingga lampu tersebut akan mati jika voltasenya low. Kemudian saya akan masukkan ke dalam sebuah looping. Looping di sini berarti saya akan masukkan fungsi yang ada di sini, fungsi my custom ini, my custom, di mana karena tadi belum disebutkan apakah pin-pin di sini itu merupakan pin untuk lampu yang paling kiri ini, atau lampu tengah, atau lampu paling kanan. Maka di sini kita harus deklarasikan terlebih dahulu agar program mengetahui pin mana yang ingin kita nyalakan atau matikan. Maka di sini saya akan masukkan lampu-lampu tersebut yang tadi saya sudah deklarasikan di sini, yaitu LED 1. Kemudian saya copy paste saja LED 2 dan LED 3. Kita akan coba. Terlihat, maka lampu di sebelah kiri sini akan nyala, mati, nyala lagi di sini, mati, kemudian sini nyala lagi. Berikut adalah pendemoan sederhana dari Arduino Uno.